Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk di bab perkongruenan linear. Setelah kita mempelajari pengertian relasi kekongruenan, sifat-sifat dan kegunaannya, berikut ini akan dipelajari perkongruenan linear. Kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan disebut perkongruenan. Misalnya, 3x kongruen 4 modulo 5. X pangkat 4 plus 3x min 3 kongruen 0 modulo 31. Jika suatu perkongruenan variabelnya berpangkat paling tinggi 1 disebut perkongruenan linear. Bentuk umum perkongruenan linear adalah AX kongruen B modulo M dengan A tidak kongruen 0 modulo M. Perhatikan perkongruenan linear 3x kongruen 4 modulo 5. Apabila x diganti 3, memberikan 3 dikali 3 kongruen 4 modulo 5 atau 9 kongruen 4 modulo 5, yaitu suatu kalimat kekongruenan yang benar. Begitu pula apabila x diganti berturut-turut oleh negatif 7, negatif 2, 8, 13 akan memberikan kalimat-kalimat kekongruenan yang benar. Coba periksalah. Kita telah mengerti bahwa AX kongruen B modulo M berarti AX min B sama dengan KM atau AX sama dengan B plus KM untuk suatu bilangan bulat K. Jadi, perkongruenan linear AX sama dengan B modulo M akan mempunyai solusi penyelesaian bila dan hanya bila ada bilangan-bilangan bulat X dan K yang memenuhi persamaan, seperti AX min B sama dengan KM. Misalkan R memenuhi perkongruenan linear AX kongruen B modulo M, berarti AR kongruen B modulo M, maka setiap bilangan bulat R plus M, R plus 2M, R plus 3M, sampai dengan R min M, R min 2M, R min 3M, dan seterusnya memenuhi perkongruenan itu sebab AR plus KM kongruen AR kongruen B modulo M untuk setiap bilangan-bilangan bulat K. Di antara bilangan-bilangan R plus KM dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4, sampai negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ada tempat 1 dan hanya 1, katakan S dengan S lebih besar sama dengan 0 dan S kurang dari sama dengan M, sebab suatu bilangan bulat mesti terletak di antara dua kelipatan M yang berturutan. Jadi, jika R memenuhi perkongruenan AX kongruen B modulo M dan R lebih besar sama dengan KM dan R kurang dari sama dengan K plus 1M untuk suatu bilangan bulat K, maka R min KM lebih besar sama dengan 0 dan R min KM kurang dari M. Jadi, S sama dengan R min KM untuk suatu bilangan bulat K. Dengan kata lain, S adalah residu terkecil modulo M yang memenuhi perkongruenan AX kongruen B modulo M. Selanjutnya, S disebut solusi atau penyelesaian dari perkongruenan itu. Nah, kita masuk di contoh 5.22, yaitu nilai-nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen 4 modulo 7 adalah negatif 19, negatif 12, negatif 5, 2, 9, 16, dan seterusnya. Solusi dari perkongruenan itu adalah 2, yaitu residu terkecil modulo 7 yang memenuhi perkongruenan linear 2x kongruen 4 modulo 7. Kenapa 2? Karena dari sini yaitu residu terkecilnya yaitu 2. Nah,
Pada persamaan AX sama dengan B, dengan A tidak sama dengan 0, hanya mempunyai satu solusi. Tetapi pada perkongruenan linear AX kongruen B, modulo M dapat mempunyai tepat satu solusi. Banyak solusi bahkan bisa tidak mempunyai solusi. Pada contoh di atas, 2x kongruen 4 modulo 7 mempunyai tepat satu solusi, yaitu 2. Nah, perkongruenan linear 2x kongruen 1 modulo 4 tidak mempunyai solusi, sebab 4 tidak membagi habis 2x min 1, yaitu tak ada bilangan bulat x sedemikian 2x min 1 terbagi oleh 4. Mengapa? Sedangkan perkongruenan linear 2x kongruen 4 modulo 6 mempunyai dua solusi, yaitu 2 dan 5. Nah, mengapa 4 ini tidak terbagi 2x min 1? Nah, coba nanti kita periksa. Selanjutnya akan kita sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.